Hai para pecinta horor, selamat datang di ARS. Sebelum jauh melangkah, jangan lupa tekan tombol subscribe, bagikan cerita ini ke teman-temanmu untuk mendengarkan cerita berikut. Dalam hitungan 3, kamu masuk ke dalam cerita. Masih pagi sudah disuguhi pemandangan yang indah saja, ucapku sambil tersenyum. Ternyata tak hanya sosok pemuda itu saja yang ikut masuk ke dalam kelas perkuliahanku, ada satu lagi. Aku mengambil salah satu bangku yang berada di pojok belakang. Kuamati sekeliling dan benar saja, masih ada satu lagi sosok perempuan yang memakai baju terusan merah dengan motif bunga-bunga. Sosok dengan halus nan putih memucat di seluruh kulit dan wajahnya. Namun ternyata cantik juga cici itu. Ya, demi perempuan Cina dengan baju khas Shanghai-nya. Kuamati dan aku pun beranikan diri menggeser tempat dudukku mendekatinya. Mendekati demit wanita itu. Hah? Matanya hilang satu ternyata. Emangnya terkena apa, Mbak? Ucapku padanya dengan rasa iba. Kejadian itu yang membuatku seperti ini. Kejadian itu, ucapnya berat padaku. Kenapa juga aku harus menambah daftar sedihku dengan ikut mendengar curhatan hatinya? Ya sudah, Mbak, kamu di sini saja dan gak usah mengganggu teman dan para dosenku ya. Pintaku padanya dan dijawab dengan anggukan lemah darinya. Perkuliahan seperti biasa, sangat biasa mungkin yang aku rasakan. Namun kali ini ditemani oleh beberapa demit penunggu yang selalu ada di setiap kelas. Sangat tertantang juga kalau dipikir. Aku seorang doni yang sangat super biasa, tiba-tiba jadi anak yang super jelas melihat para demit itu. Kadang aku juga merasa kaget dan takut jika tiba-tiba bertemu dengan sosok yang menyeramkan. Wah, aku kira demit itu adanya cuma malam saja. Ternyata walau siang seperti ini juga masih berani nongol ya. Ucap batinku sambil tersenyum-senyum sendiri. Dalam waktu singkat ini, diriku melupakan semua kesedihan demi kesedihan selama kepergianmu kawan. Ya, benar seperti yang Pak Man bilang. Aku harus kuat dan tabah dalam menjalani hidup yang sempurna ini. Kau merasa sepi dan sakit, Steph. Itu karena ketololanmu sendiri, bukan karena diriku, bukan karena sahabatku yang lainnya, bahkan bukan karena siapa saja di muka bumi ini. Tolong aku, kawan. Aku sangat takut dan sakit, ucap sosok di seberang. Wah, ternyata kau terlihat, Steph, oleh mataku ini. Kau tampak kacau melebihi wajahmu saat tergantung di batang kayu itu. Namun aku sangat iba dan kasihan padamu kawanku. Bagaimanapun juga kau akan tetap aku bantu untuk mendapatkan apa yang kau impikan. Wah, kau Steph, mengagetkan aku saja. Jawabku berusaha tenang. Apa kau tersiksa dengan kondisimu sekarang ini, Bung? Ucapku lagi. Dijawabnya hanya dengan anggukan kepala yang entah kenapa posisinya seperti patah ke kiri. Sebenarnya apa yang telah aku perbuat sampai melihat demit Steph yang semakin membusuk itu dengan kepala patah tapi masih menempel, dengan lidah menjulur dan berhiaskan liur darah, serta mata yang melotot. Namun aku tak merasa takut walau sedikit pun. Wah, ternyata aku ini memang sudah melampaui sedikit yang dikata Pak Man dalam bisikannya itu. Surya sangat terik di ibu kota pada siang ini, tanpa secuil pun awan yang menutupi dengan keramahannya. Wih, enak kemana ya? Masa dari tadi gak ketemu sama teman-teman nyata sama sekali? Demit dan demit terus yang ketemui. Batinku meronta. Tiba-tiba suara lembut menyapaku. Hai Don, kamu gak apa-apa kan waktu di Semeru? Ucap wanitamu padaku, sahabatku. Tertawa. Batinku tertawa. Ternyata wanitamu sok iba dan perhatian padaku, Steph.
Apakah tanya dalam kata itu benar-benar tulus atau hanya pemanis bibirnya saja? Tawaku dalam hati. Iya, aku nggak apa-apa kok. Yang aku sedihkan itu Steph yang belum ketemu sampai saat ini. Jawabku sambil menuju motor Yamaha warna hijau pemberian dari bapakku. Namun sangat tak aku duga sama sekali apa yang keluar dari mulut manis perempuanmu, wahai sahabatku. Halah, gak usah kau pikirkan lagi tentang Steph. Kan udah ada yang mencarinya di sana. Karena ada petugas di sana. Ucapnya wanitamu tanpa ada rasa susah apalagi sedih kawanku. Kudorong motor Yamaha 80ku menjauh dari rindangnya pohon asem Belanda itu. Agar apa? Agar perempuanmu yang sok kecantikan itu, agar wanitamu yang tak menghargaimu itu, agar dia yang kau puja itu mengikutiku kepanasan di teriknya sinar matahari siang. Doni, kita berteduh kenapa? Panas banget sih di sini tahu. Ucapnya penuh rengekan manja yang menjijikkan buatku. Kenapa harus memilih wanita yang seperti itu, sahabatku? Kenapa kau jatuhkan hatimu pada wanita yang hanya melihat dari harta, kawanku? Ah, sudahlah, aku mau ketemu pacarku. Kamu pergi saja ke sana biar kamu gak kepanasan. Jawabku berbohong padanya agar dia tak selalu mengikutiku lagi. Muak rasanya melihat wanitamu, sahabatku. Sangat disayangkan, wanita secantik dia, tapi tak bisa menghargai kecantikannya. Memang tak kupungkiri, setiap wanita harus memiliki lelaki yang mapan dalam perekonomiannya alias kaya raya. Namun sebagai wanita juga harus berani mengambil resiko bila mana lelakinya jatuh dan menjadi miskin. Karena setiap lelaki pasti ingin menjadikan wanitanya paling tinggi dan paling teristimewa dalam hidupnya. Tapi kalau takdir mengatakan lain, harusnya kau wanita selalu memberikan kekuatan pada lelakimu dengan perhatian. Hanya dengan perhatian tulusmu, wahai perempuan, kau akan mendapatkan lelaki terkuat dan lelaki yang akan selalu melindungi serta mencukupimu. Kujalankan motor baruku ini menuju suatu tempat yang menurutku nyaman saja. Di halte bis belokan kanan rumahku. Ketemu sama Pak Man, teman serta kerabat baruku. Kerabat baru yang kutemui kemarin. Hanya di sanalah aku sedikit bisa melipur laraku. Woi Pak, gimana hari ini? Sudah banyak orderan mengantarkan penumpang ya? Sapaku padanya yang masih duduk di bangku depan bajainya. Wah, banyak sedikit sudah ditakar Bung. Yang penting kita selalu mencari dan bersyukur kalau sudah dapat. Balas Pak Man padaku. Kulangkahkan kaki menuju telepon umum itu untuk sekedar memberitahu ibuku di rumah kalau anaknya ini sedang ada di luar dan masih belum bisa pulang. Halo ibu, sekarang Doni ada di pangkalan bajai. Mungkin sorean nanti Doni baru pulang. Ucapku pada ibuku yang ada di seberang telepon. Iya Don, tapi tadi ibunya Steph menelpon dan mencarimu. Kalau bisa sebelum pulang kamu ke sana ya. Hati-hati di jalan pokoknya ya nak. Ucap ibuku yang sangat menyayangiku sembari menutup gagang telepon itu. Apa sebenarnya yang membuat ibu Steph mencariku? Apakah demit Steph membuat ulah di keluarganya? Ada apa lagi Bung? Sini, ada es serut. Aku beli di samping pasar tadi. Ayo kita minum bareng. Ucap Pak Man padaku sore itu dan kuiyakan. Senja merupakan sesuatu yang indah. Namun aku selalu merasa bahwa senja tak pernah lupa dengan leluconnya tentang kala dan rasa. Sekarang malah bosan sendiri diriku ini, melihat bentuk mereka yang tak kasat mata. Sampai sering sekali aku tertawa dengan sendirinya karena melihat tingkah dan bentuk mereka yang lucu. Baik itu pocong dengan ikatan kuncirnya yang berdiri mematung di bawah lampu. Ada noni Belanda yang sedang menangis tak berhenti-hentinya di dekat jembatan itu. Ada demit seperti dua manusia kodok yang saling gendong-menggendong. Lucu ternyata kalau semua orang tahu. Pak Man, aku sekarang kok tiba-tiba bisa melihat demit dan hal gaib lainnya itu ya? Sebenarnya apa dan kenapa Pak? Tanyaku pada beliau. Pak Man pun hanya menjawab dengan candaan khasnya dan berkata, sudah nikmati saja. Siang digantikan senja.
kami lalui tanpa rasa jenuh apalagi bosan. Candaan demi candaan serasa membersihkan penat di pikiranku seorang pemuda. Ya, pemuda yang penuh rasa kehilangan seperti diriku ini. "Bung Doni, ini sudah sore, kamu pulang saja dulu," pinta Pak Man padaku. "Oke Pak, saya sekalian mau ke rumah ibu dari sahabatku yang itu tuh," ucapku sambil melirik ke arah demit Steph. Memang tidak enak diikuti oleh sosok demit bekas gantung diri. Mual sudah pasti menyaksikan wajah dan tubuhnya yang semakin lama semakin membusuk dan mengeluarkan semua cairan. Cairan yang tak tahu kenapa sekarang aku dapat merasakan keharumannya. Harum, seharum bangkai tikus atau Rafflesia yang sedang mekar dan rekahnya. Kudorong motor Yamaha 80ku menuruni trotoar. Waktu menorehkan kala malam. Kustandar motorku di depan rumah itu. Rumah ketika aku lari dan melarikan diri dari derita serta teriakan dari seorang ibu yang merasa kehilangan akan putranya. "Selamat malam." "Halo, selamat malam," ucapku penuh kehati-hatian. Keluarlah seorang ibu parubaya dengan mata yang masih sembam akan tangis air mata. "Oh, kamu Doni, ayo masuk, ada yang mau saya sampaikan kepadamu," ucap beliau yang aku tak mampu memandang kesedihan di wajahnya. "Iya tante," jawabku singkat. "Doni, saya minta tolong sekali lagi sama kamu. Saya telah mendapat kabar dari petugas yang ada di sana kemarin malam setelah kamu pergi," ucap beliau ibumu Steph. "Para petugas masih belum mendapatkan tanda-tanda dari keberadaan Steph," ucap beliau lagi. "Tante minta tolong kamu antarkan tante ke sana ya. Doni sedang tidak sibuk di kampus kan?" pinta dan tanya ibumu lagi Steph. Suatu permintaan atau kegilaan apa lagi ini? Aku sangat tak menyangka bahwa ibumu memintaku mengantarnya ke tempat kau mengakhiri hidupmu. Iya tante, boleh saja. Memangnya apa tidak sebaiknya ditunggu saja tante?" ucapku dengan rasa gemetar. "Tadi subuh tante juga bermimpi Steph ada di suatu tempat Don, anak tante. Anak tante meminta-minta pertolongan, namun tak ada yang menolongnya," ucap ibu Steph kepadaku sambil menyeka air mata. "Baik tante, saya akan antar ke sana. Sekalian saya minta teman-teman saya juga ikut," kata sanggupku agar ibumu tak merasa tertekan atas kebodohanmu dan kebohongan yang aku berikan selama ini. Aku pun meminta izin pulang pada ibu Steph yang kala itu masih duduk dalam tangisnya. Aku berjanji 2 hari lagi akan menjemput beliau menuju tali dan pohon gantunganmu Steph, agar kau tak membuat ibumu bersedih, agar kau tak terus mengikuti dalam kehidupanku, agar kau mungkin kau akan menemukan ketenangan di sana, di puncak surga lokamu kawan. Sesampainya di rumah, ibu cantikku telah menyambutku dengan senyuman khasnya. "Wah, ini sudah malam loh Doni," ucap ibuku. Wajar saja seorang ibu akan selalu menanyakan apapun yang dilakukan putranya. Wajar saja seorang ibu selalu merasa was-was bila anaknya tak cepat pulang. Karena itu, semua bukti perhatian yang sangat dalam darimu ibu cantikku pada diriku anakmu. Iya bu, Doni tadi ke pangkalan bajai bertemu sama teman. Dan aku tadi juga sudah ke rumah Steph menemui ibunya seperti yang diminta tadi," jawabku sambil memasukkan motor kesayanganku. Di dalam kamar, kupersiapkan semua bekal dan peralatan yang akan digunakan di hutan dan di gunung itu. Tak lupa aku menghubungi teman-temanku satu rombongan waktu itu. Namun sayang sekali, tak satu pun dari mereka yang mau ikut denganku ke Semeru mengantar ibu Steph. Ada yang beralasan tugas kuliah atau ada acara dengan keluarga. Aku sadar dan aku mengerti kenapa mereka tak mau. Dan aku yakin tak ada satupun alasan selain ketakutan mereka saja. Namun aku juga yakin mereka memberikan alasan lain karena rasa sungkan padaku dan Mama Steph waktu itu.
Namun bagaimanapun juga, aku menghormati keputusan dari masing-masing alasan yang sudah mereka utarakan padaku. Tak lupa aku meminta izin kepada ibuku, agar beliau selalu mendoakan aku dalam setiap langkahku menuju suatu tempat dengan suatu kesedihan tersendiri pada diriku ini. Tumben kamu tak semangat gitu Don, padahal yang ibu tahu setiap mau naik gunung, pasti kamu seperti prajurit yang mau pergi perang, ucap ibuku sambil mengelap meja dapur kami. Bagaimana hati ini tak sedih? Di sana aku juga tak mengerti akan terjadi apa, bahkan akan bertemu dengan siapa saja aku tak mengetahuinya. Sungguh, perjalanan tersulit bagiku yang hanya pemuda penuh kebohongan. Kebohongan akan kebodohanmu, Steph. Ya jelas saja Doni gak semangat bu. Orang ini acaranya bukan senang-senang, melainkan mengantar ibu Steph. Dan pasti akan ada drama tangis dan tangis lagi, jawabku sambil menyuguhkan muka masamku. Sebelumnya aku juga teringat oleh salah satu teman waktu berada di Semeru. Ya, aku ingat oleh Patricia itu, salah satu pendaki wanita dan mahasiswi dari Semarang. Aku mencoba membuka buku catatanku. Siapa tahu aku menemukan alamat yang diberikannya waktu berpisah di terminal bus itu. Kupilah satu persatu halaman buku catatanku. Wah, ternyata bukan hanya Patricia dengan alamat Semarangnya saja yang kudapatkan. Aku juga mendapat nomor telepon rumahnya. Aku juga menemukan alamat dari Suko. Siapa tahu dia juga mau membantuku dalam perjalanan ini. Namun aku tak menemukan nomor teleponnya. Biar nanti saja aku cari nomor telepon Suko. Dengan hati yang dak-dikduk, aku mencoba menelpon Patricia di Semarang sana. Halo, jawabku dari seberang. Halo, ini dengan Doni Jakarta. Bisa bicara dengan Patricia? Ucap dan tanyaku pada suara di seberang. Iya, saya sendiri, saya Patricia, balasnya. Gimana kabarnya Patricia? Kamu ingat kan sama aku Doni? Kira-kira bisa gak bantu aku lagi? Ucapku dengan gugup. Ya ingatlah Don, kamu kan cowok yang super mie itu kan? Mau minta bantuan apa padaku? Ucap Patricia sambil sedikit bercanda. Lama sebenarnya aku memikirkan apakah aku harus mengajak Patricia, karena aku tahu dia seorang perempuan. Aku takut terjadi apa-apa dengan psikisnya. Gini, aku mau ke Semeru lagi karena diminta mengantar ibu Steph. Apakah kamu mau menemaniku? Ucapku penuh hati-hati. Lama dia menjawabnya. Boleh, aku juga akan mengutarakan sesuatu nanti kalau kita bertemu. Kapan kesana? Ucapnya. Sangat lega bagiku mendengarkan hal ini. Aku punya kawan nantinya yang pernah menyaksikan kebodohan Steph kawanku itu. Aku juga bisa membela diri kalau nanti disalahkan atas kejadian gantung diri Steph kawanku itu. Besok hari Selasa kami berangkat. Rabu pagi kami rencananya sudah ada di Malang, ucapku padanya. Oke, selamat ketemu di stasiun kota ya, ucap Patricia sambil menutup teleponnya. Selang beberapa lama, aku menuju pandanganku ke rak buku di atas meja teleponku. Ku ambil sebuah buku tebal berwarna kuning itu. Memang lama sekali memilah satu persatu hingga aku menemukan satu nomor telepon. Ya, itu nomornya. Semoga saja aku tak salah, ucapku dengan semangat. Halo, assalamualaikum, jawab suara di seberang. Halo, bisa bicara dengan Suko? Saya temannya Doni dari Jakarta, ucapku menjawabnya. Oh, Kak Suko masih di Malang. Dia masih kuliah dan belum pulang. Biasanya akhir bulan baru pulang, jawab seberang telepon dan ternyata suara wanita. Bisa minta nomor teleponnya kalau boleh, ucapku lagi. Oh, sebentar ya, ucap wanita itu yang ternyata adik Suko. Terima kasih banyak atas nomor dan waktunya. Salam buat ibu bapak juga ya mbak, ucapku sembari menutup teleponnya. Nomor Suko di Malang sudah kupegang. Apakah aku harus menelpon dia sekarang atau nanti saja ketika di Malang? Biarkanlah dulu.
biar nanti saja aku menelponnya ketika sudah berada di stasiun Malang. Waktu menunggu waktu. Ternyata menunggu datangnya hari Selasa tak begitu lama, namun sangat terasa lama bagi seorang Doni dengan segala apa yang telah dilakukan selama ini. Selasa pun datang walau tanpa rasa cepatnya. Semua sudah kupersiapkan dan bahkan mental ini sudah kupatri dengan kuat. Tak lupa aku meminta izin ibuku dan juga bapakku serta meminta doa dari mereka berdua yang merupakan penjelmaan dewa berwujud manusia. Dan Pak Man, ya, aku langkahkan kakiku pada halte bus Pangkalan Bajai dari Pak Man. Siapa tahu beliau memberi kewejangan atau paling tidak menguatkan mentalku akan apa yang akan aku lakukan di sana. Diperadu para dewa dengan sejumlah pasukan demitnya. Pagi setengah siang itu di hari Selasa, aku bertemu dengan Pak Man. "Hai Pak Man, gimana kabarnya? Apakah semua baik-baik saja?" sapaku padanya. Seperti hari-hari biasanya, beliau senyum. "Aku selalu baik, Bung. Cuma aku merasa kamu akan mendapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan," jawabnya padaku. "Surprise apa yang akan aku dapati atau aku lalui?" Suara klakson kendaraan ibu kota membisingkan telingaku. Namun ada satu rasa yang aku lihat dan aku akan lalui nanti di sana. "Bung, jangan suka melamun gitu. Apa yang kamu lihat barusan adalah mata batinmu saja. Kenyataannya bisa terjadi ataupun malah tak terjadi sama sekali, Bung," ucap Pak Man membuyarkan rasa yang terlihat barusan di batinku. "Begini Pak, nanti sore aku akan mengantarkan ibu dari temanku itu. Aku juga sudah menghubungi teman-temanku yang lain yang ikut waktu hilangnya temanku Steph itu Pak," ucapku meminta izin padanya. Diam. Sekilas tapi lama Pak Man diam seperti memikirkan sesuatu, namun aku tak tahu apa yang dipikirkannya. "Begini Bung, nanti kamu akan mengalami kesedihan. Ya dikala orang tua temanmu itu tahu bahwa anaknya mati bunuh diri, bukan hilang seperti kalian kabarkan saat ini," ucap Pak Man memberikan kode dari mata batinnya. Keluar dari masalah malah sekarang akan masuk dalam masalah itu lagi, pikirku. Namun aku sudah berjanji akan mengantarkan Ibu Steph ke sana dan aku tak boleh mengurungkannya. Kasian. Iya, hanya kasianlah yang tetap membulatkan tekadku untuk mengantar Ibu Steph ke sana. "Santai saja Pak, saya berjanji akan selalu waspada dengan semua keadaan dan kemungkinan terburuknya," ucapku pada Pak Man. Oke, kalau begitu ini kamu bawa. Nanti kamu bisa gunakan bila ada sesuatu yang membuatmu bingung," ucap Pak Man sekaligus memberiku bungkusan yang entah apa isinya. Sore sekitar pukul 3, aku menuju stasiun kereta api itu. Aku sudah ditunggu oleh ibumu, wahai temanku. Kuhampiri wanita parubaya itu. Wanita yang membawa tas punggung standar anak sekolah. "Tante sudah menunggu lama ya? Maaf ya tante, sebentar saya mau membeli tiket dulu," ucapku sembari melempar senyumku. Senyumku hanya agar beliau tak tampak terlalu sedih seperti itu. Senyumku, seorang Doni yang berusaha menghibur seorang ibu dengan sangat akan kesedihan itu. Perjalanan menuju kota apel kami laksanakan. Tak sedikit pengamen memberikan jasanya untuk menghibur kami dengan nyanyian serta syair syarat akan kehidupan. Diam. Kami hanya diam di dalam gerbong kereta itu. Memang tak banyak yang kami bicarakan akan semua itu. "Mau ke Malang, Bu? Ini anaknya ya? Sudah kerja apa masih kuliah?" ucap penumpang tetangga kami kepada Ibu Steph. "Iya Bu, saya mau ke Semeru. Ini adalah," ucap Ibu Steph, dan aku berusaha memotong pembicaraan mereka agar tak terlalu panjang dan mengharukan. "Iya Tante, saya anaknya yang masih kuliah dan belum bekerja," ucapku pada penumpang tetangga kami. "Oh iya, semangat ya kuliahnya, jangan sampai mengecewakan ibumu," ucap penumpang tetangga kami. Hanya senyum yang aku balaskan akan apa yang beliau utarakan. "Ibumu hanya tersenyum namun terpaksa, Steph. Andai saja kau tak berbuat bodoh dengan bermain nyawa dengan seutas tali yang kau jeratkan di lehermu di batang pohon itu, mungkin ibumu masih bisa tersenyum tulus hari itu."
Tak terasa perjalanan melewati salah satu pesawahan itu. Walau tak jelas, namun aku yakin perjalanan ini telah melewati kota angin di barat Jawa Timur. Sekitar 10 menit kereta warna biru ini telah berlalu menuju timur. Pelayanan kereta pun menjajakan nasi bungkus di sepanjang perjalanan. Tak lupa, aku memesankan sebungkus nasi campur becekan. Andai saja ibumu perlu makanan ini, kawanku. Hanya satu keinginan yang selalu aku panjatkan dalam segala doa dan asaku. Aku ingin ibumu selalu tabah, sahabatku. Kembali aroma minyak angin atau balsam itu menyeruak di hidung ini. Tiba-tiba, sudah bisa melihat hal gaib ya, Dik? Ucap beliau. Pria separuh baya menghampiriku dengan tangan kanannya masih memegang teh di gelas plastik itu. Dengan senyumnya beliau bertanya lagi padaku. Kamu adalah salah satu tempat dia mencurahkan kekecewaannya yang paling mendalam. Kamu harus selalu kuat ya, Dik. Jangan sampai aura kamu mengecil, ucap beliau lagi. Dan dengan tongkat di tangan kanan serta gelas teh di tangan kirinya, bapak itu berdiri serta berjalan menuju ke arah ke belakang gerbong kereta yang sedang melaju ini. Kebingungan membuatku tak mampu mengucap apa-apa kala itu. Heran, sangat heran bagiku. Kenapa bapak itu ada lagi? Sama persis waktu aku pulang dulu setelah kejadian itu. Sama persis dengan aroma minyak anginnya dan balsamnya itu. Oh Tuhan, semakin aneh saja diriku ini. Tambah kesini tambah aneh saja. Banyak orang yang tak ku kenal tiba-tiba memberiku peringatan demi peringatan. Apakah aku akan melalui hal yang sangat... tak ingin aku mendebak apa yang belum aku lalui. Bahkan aku takut membayangkan hal-hal yang menurutku tak akan terjadi. Demi dirimu wahai Steph, sahabatku. Ku coba membuka bungkusan nasi campurku. Kulahap saja tanpa harus aku memikirkan hal yang belum terjadi. Namun, tetap saja banyak bayangan yang melintas di otakku ini. Bayangan yang bagaikan memaksaku untuk mengatakan iya. Iya, aku sudah paham dengan semua ini. Aku bagaikan mengerti dan tahu apapun itu walaupun belum terjadi. Apakah aku seindigo ini? Tidak mungkin. Itu hanyalah hayalanku saja. Hayalan nan jauh di mata, hayalan yang hanya menggoreskan duka lara. Bagaimana mungkin aku seperti ini? Aku hanya Doni, pemuda kota metropolitan biasa. Aku hanya bertemu dengan beberapa orang yang punya kelebihan khusus itu. Dan mana mungkin aku dengan secepat ini dapat mempunyai kemampuan yang sama dengan mereka. Biarkanlah ku genggam tanganku ini tetap dalam rasa nan indah tanpa duka nestapa. Aku harus bahagia. Tak terasa pagi setengah siang, kereta kami pun sampai pada stasiun Kota Malang. Doni, ayo cepetan kita turun, ucap ibumu Steph. Aku pun mengikuti langkah beliau saja dengan menenteng tas ranselnya. Sebentar tante, itu temanku, ucapku mengarahkan pada seorang perempuan muda. Ku hampiri seorang gadis berjaket putih itu. Gadis yang sedang duduk di bangku sendirian dan bersandar pada karirnya. Patricia, ucapku padanya. Sambil tersenyum, diri ini melihat keteduhan serta ayu yang terpancar di wajahnya. Kenalkan, ini ibunya Steph, ucapku. Perkenalkan, saya Ida, ibu dari Steph yang hilang itu nak, ucap tante Ida seraya mengulurkan tangannya. Saya Patricia tante. Saya dulu bareng Doni dan anak tante naik ke Semeru, jawab Patricia sembari mencium tangan tante Ida ibu Steph. Sedikit pun aku tak mampu melihat kedua perempuan ini. Aku tak mampu karena diri ini selalu melihat bayangan dirimu Steph. Tante sama Patricia di sini dulu ya. Aku mau cari angkutan dan menghubungi Suko, pintaku pada kedua perempuan itu. Langkah gontaiku kuarahkan pada telepon umum di samping loker stasiun itu. Dan aku mengeluarkan buku sakuku untuk mendapat nomor Suko. Ku coba mengangkat gagang telepon dan ku coba menghubunginya. Baru 2 kali pencet, aku dikagetkan. Dikagetkan oleh tepuk tangan seorang di bahuku. Woi mas, sudah siapkah? Aku sudah siap mengantar kamu dan ibunya ke atas Meru, ucap pemuda dengan setelan hitam abu-abu itu.
Kulihat sudah berdiri di sampingku. Seorang pemuda dengan perawakan tinggi dan tegap serta senyum di wajahnya. Di sandingnya karir bergantungan kapak khas seorang pendaki. "Suko, bagaimana kamu tahu aku akan kemari lagi?" Ucapku bingung disertai bahagia. "Sudahlah, aku sudah tahu apa yang akan kamu hadapi selama ini. Dan aku paham bila kamu akan kesini lagi, Mas," ucap Suko penuh ramah. Kuajak dia untuk menemui Tante Ida. Disalamnya Tante Ida sambil mencium punggung tangan, "Ibumu kawanku. Nama saya Suko Tante. Saya juga ikut dalam rombongan anak Tante dulu waktu naik ke Semeru." Suko bicara dalam logat santunnya. "Mari semua ke pangkalan jeep. Aku sudah siapkan tumpangan kita ke Ranupani," ucap Suko lagi pada kami. Bagaikan sudah tahu apa yang akan kami butuhkan. Suko telah menyiapkan semua keperluan kami dari jeep tumpangan itu. Segala logistik serta air minum dalam botol mineral. Bahkan Suko juga sudah membelikan nasi bungkus pas tanpa harus menanyakan berapa orang yang akan menuju Ranupani. Iya, dia membelikan 4 bungkus nasi campur. Aku sempat bingung juga. Sebenarnya anak ini apa ya? Kok sudah tahu kalau kami bertiga dan 4 orang dengan dirinya? Apakah ini yang disebut dengan ilmu laduni? Ilmu yang mengetahui segala sesuatu sebelum hal itu terjadi. Tak aku permasalahkan hal itu. Namun aku selalu berdoa akan keselamatan kami dan orang-orang yang telah membantuku selama ini. Perjalanan kami pun kami lakukan menggunakan jeep merah. "Semoga perjalanan kalian menyenangkan ya, Bos. Kalau supiran saya kurang nyaman, tolong ditegur," ucap si supir pada kami. "Oh iya, nama saya Amin. Panggil saja Cak Amin atau bisa dipanggil Pak Riko. Soalnya saya bapaknya Riko, anak saya," ucap Cak Amin, supir jeep kami sembari menjalankan mobilnya. Perjalanan yang sebenarnya sangat menyenangkan. Kami melewati deretan gedung-gedung bertingkat bangunan Belanda dengan kota tuanya. Kami melewati beberapa pasar dan hampir persawahan di kota Malang penuh kenangan. Sampai kami mulai melewati beberapa tanjakan di perbatasan Tumpang. Perbatasan di mana perkotaan dengan hutannya. Jalan meliuk-liuk mengarah ke timur. Jalan dengan medan terjalnya. Tak sedikit memang jalan putus karena jalan kornya tergerus oleh air hujan yang tumpah ke jalan. Udara dingin semakin dingin menandakan kami telah ada di atas ketinggian yang lumayan. Sampai di Ngadas, suatu desa di atas dan merupakan perbatasan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang. Pak Amin memberhentikan mobil jeepnya dan beliau menuju salah satu warung di sisi sebelah kanan jalan serta mengatakan, "Pak, tolong ireknya 20 liter, solarnya 15 liter ya," ucap Pak Amin aku dengar dari atas mobil. Apakah irek itu? Apakah semacam bahan bakar buatan sendiri atau apa? Tak sempat kutanyakan apa itu pada supirku yang sangat mahir dengan medan jalan menuju Ranupani itu. Dituangkannya 4 dirigen penuh bahan bakar itu ke dalam tang BBM jeep kami dan dibayarnya dengan beberapa lembar rupiah oleh Pak Amin. Mahameru yang sudah mengintip kami dari kejauhan megah dengan bertutup awan putih. Kurang dari setengah jam, kami telah sampailah pada Ranupani dengan gugusan air danau yang menghijau. Kulirik ada sebuah rakit bambu di tengahnya dengan seorang pemancing. Kuhampiri rakit itu dengan pemancing di atasnya hanya untuk menyingkirkan kepenatan akibat perjalanan penuh kedukaan. "Memancing, Pak, pakai umpan apa?" tanyaku basa-basi. "Resep," jawabnya singkat. "Resep apa itu?" Kuambil makanan ikan itu dan kucium. Oh, ternyata pakan pelet ikan itu disebutnya resep. Tertawa diri ini dengan istilah pakan ikan saja. Mereka menyebutnya resep. Bagai resep dokter saja, ucapku dalam hati dengan tersenyum. Kutinggalkan pemancing itu menuju ke atas lagi, ke pos pertama Semeru yang hanya terbuat dari pondok kayu. Sudah aku membayar biaya distribusinya," ucap Suko padaku. Ternyata si Maksi sudah dibayarnya. Dan istilah itu baru sekarang aku tahu dan memahaminya. Si Maksi, biaya retribusi perjalanan penuh duka dan lara.
Data sudah diambil, semua checklist telah disetujui oleh petugas di sana. Kami dibarengi oleh 2 petugas jaga wana atau BPBD saat ini. Perjalanan menuju trek sudah kami mulai. Kami ucapkan bismillah atas segala rahmat dan berkah keselamatan dari Gusti Agung. Ucap syukur seraya memanjatkan doa. Petualangan untuk mengenang Pilu ini kembali dimulai.